Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kinetika kimia yang bagian kedua ya. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana menentukan hukum laju itu berdasarkan konsentrasi awal ya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai integrated rate laws atau laju terintegrasi. Nah, laju terintegrasi ini dapat kita gunakan untuk menentukan hukum laju dari perubahan waktu. Nah, sebelumnya kan kalau kita mau mengetahui hukum laju itu berdasarkan laju awal atau initial rate. Nah, ini kita akan menentukan hukum laju dari perubahan waktu. Pertama, kita akan membahas reaksi berorde pertama. Misal ada reaksi A menjadi B, di mana laju reaksinya adalah delta konsentrasi min delta konsentrasi A dibagi delta T. Dan rumus laju reaksinya atau hukum laju reaksinya adalah K dikali konsentrasi A. Untuk reaksi berorde pertama yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini karena laju reaksi itu dapat dinyatakan dengan min delta konsentrasi A per delta T atau K sama dengan konsentrasi A, maka di sini kita buat disama dengankan min delta konsentrasi A per delta T sama dengan K dikali konsentrasi A. Kemudian kita tata ulang dengan cara memindahkan konsentrasi A-nya di bawah delta konsentrasi A, sehingga diperoleh min delta konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan K dikali delta T. Kemudian dengan menggunakan kalkulus, yaitu dengan mengintegrasikan T sama dengan 0 dan T sama dengan T, maka diperoleh ln konsentrasi A0 per konsentrasi AT sama dengan KT. Ln adalah logaritma natural, A0 adalah konsentrasi saat T0, dan konsentrasi AT adalah konsentrasi saat T sama dengan T. Nah, kemudian selanjutnya, ini adalah ringkasan dari orde pertama, kedua, dan 0. Nanti kita akan membahas dari mana datangnya itu menggunakan kalkulus. Nah, di sini juga sama sebelumnya ya kita sudah membahas bahwa laju reaksi itu sama dengan min delta konsentrasi A per delta T. Untuk reaksi berorde kedua itu K sama K dikali konsentrasi A pangkat 2. Maka setelah dilakukan integral dan diferensial, akhirnya diperolehlah 1 per konsentrasi AT dikurang 1 per konsentrasi A0 sama dengan KT untuk reaksi berorde 2. Dan untuk reaksi berorde 0 itu diperoleh konsentrasi AT dikurang konsentrasi A0 sama dengan min KT. Nah, dari mana datangnya? Ini kan kita. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari mana kita dapat tadi ya yang terakhir ln konsentrasi A dikurang ln A0 dikurang sama dengan min KT. Ya, jadi di awal tadi untuk hukum laju reaksi itu laju reaksi sama dengan min delta konsentrasi A per dt sama dengan K dikali konsentrasi A. Nah, kemudian kita tata ulang kembali menjadi ini ya, di dt-nya dipindahkan ke sini, sedangkan konsentrasinya dipindahkan ke bawah, jadi delta konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan min kdt. Nah, setelah menjadi seperti ini kita bisa buat menjadi integral kedua sisinya dengan memberikan batas atas dan batas bawahnya. Nah, untuk yang sebelah sini dikasih batas atas yaitu batas bawahnya itu A0 dan batas atasnya adalah AT. Ini sebenarnya ya ada T-nya. Jadi A0 ini adalah konsentrasi pada T sama dengan 0, sedangkan AT berarti konsentrasi pada saat T tertentu.
Kemudian yang di sebelah kanan, min K dt ini kemudian kita integralkan, dikasih batas juga T0 dan TT di sini ya maksudnya. Nah, kemudian dari kalkulus kita tahu bahwa integral 1 per x dx itu sama dengan ln x dan integral dx itu sama dengan x. Nah, ini kan bentuknya sama ya. Nih, integral 1 per x dx, ya ini. Kemudian yang sini integral dx ini sama dengan x. Berarti nanti jadi hasilnya t ya. Nah, kemudian jadi ln a, kemudian batas atas dan batas bawahnya sama dengan min kt, batas atas dan batas bawah. Sehingga diperoleh ln a, ln konsentrasi a dikurang ln konsentrasi a t, ada t-nya di sini ya, dikurang ln konsentrasi A0 sama dengan min K T dikurang 0. TT dikurang T0. Nah, jadi karena T0-nya adalah 0, maka kita tidak perlu menuliskan yang belakangnya ini nanti. Cukup min KT saja, ini kan dikali ya. Min KT kali T, kemudian min K dikali T, min K dikali min T0 ya. Itu tidak perlu dituliskan karena T-nya sama dengan 0. Nah, akhirnya diperoleh ini yang terakhir, ln konsentrasi A sama dengan min KT ditambah ln konsentrasi A0. Nah, ini kan awalnya ln konsentrasi AT dikurang ln konsentrasi A0 sama dengan min KT. Kemudian ditata ulang jadi seperti ini supaya bisa dibuat menjadi persamaan garis lurus. Nah, dari sini kita bisa membuat persamaan garis lurusnya, yaitu Y sama dengan MX tambah B, di mana sumbu Y-nya adalah ln A, ln AT, ln konsentrasi A pada T tertentu, kemudian M itu kemiringannya adalah min K, artinya konstantanya, kemudian sumbu X-nya adalah T, yaitu waktu, dan B-nya adalah ln konsentrasi A0. Kita lanjutkan untuk reaksi berorde kedua. Nah, untuk hukum lajunya adalah min delta konsentrasi A per dt sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Ini kan karena dia reaksi berorde kedua ya, makanya K dikali konsentrasi A pangkat 2. Nah, sama seperti sebelumnya, ditata ulang, dt-nya dipindahkan ke sebelah kanan, konsentrasi A pangkat 2-nya dipindahkan ke sebelah kiri di bawah. Sehingga persamaannya tadi dapat kita buat integralnya. Sama juga diberikan batas atas dan batas bawah, yaitu AT dan A0. Nah, dari kalkulus kita tahu bahwa integral xn dx sama dengan xn tambah 1 dikali integral xn dx sama dengan x pangkat n tambah 1, kemudian dikali n tambah 1. Dan jika n-nya itu min 2, maka karena di sini pangkatnya itu adalah 2 ya, jadi integral x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat min 1 dikali min 1. Nah, jadi dari sini diperolehlah kemudian persamaan yang sudah diintegralkan ya. Min 1 per konsentrasi A batas atas bawahnya, kemudian sama dengan min KT batas atas dan bawahnya. Sehingga diperoleh 1 per konsentrasi A0 dikurang 1 per konsentrasi AT ya, ini ada T-nya, sama dengan min K dikali T dikurang 0. Sama seperti yang tadi, karena T-nya itu T0-nya adalah 0, maka nanti juga perlu dituliskan. Selanjutnya setelah ditata ulang diperolehlah ini ya, persamaan garis lurus juga. 1 per konsentrasi A sama dengan KT ditambah 1 per konsentrasi A0. Ini AT ya, ada T-nya. Ini berarti konsentrasi A pada saat tertentu. Sehingga
untuk sumbu X-nya Y sama dengan 1 per konsentrasi A. Garis miringnya atau slope-nya M itu adalah konstanta. X-nya adalah T, sumbu X-nya, dan B-nya adalah 1 per konsentrasi A, 0. Oke. Kemudian kita akan menentukan order reaksinya dari hukum laju reaksi yang tadi ya. Nah, kan kita dapatkan tadi ya, ini. Untuk reaksi berorde pertama, persamaan garis lurusnya yaitu ln konsentrasi AT sama dengan min KT ditambah ln konsentrasi A0. Nah, dari sini, ini adalah gambaran dari garis lurusnya ya. Dimana nanti kalau ada data konsentrasi kemudian dilenkan, kemudian titik-titik dari len tadi dihubungkan membentuk suatu garis lurus. Nah, slope-nya atau kemiringannya itu nanti bisa kita dapatkan. Nah, itulah nilai konstantanya. Nah, dalam membuat kurva ini, itu diperlukan data berupa time, waktu, kemudian ln konsentrasi AT. Nah, sumbu Y-nya. Nah, nanti ada contoh soalnya. Plot ln konsentrasi AT di versus T atau Y versus X menghasilkan sebuah garis lurus dengan kemiringan min K atau M. Oke, di sini ada contoh soal ya. Yaitu ada sebentar. Nah, di sini ada 2N2O5 menjadi 4NO2 ditambah O2. Nah, di sini ada data, waktu, kemudian konsentrasi N2O5 dan ln N2O5. Kita uji coba, ini merupakan reaksi berorde pertama. Nah, dengan persamaan yang tadi sudah kita bahas ya, ln konsentrasi AT sama dengan min KT ditambah ln konsentrasi A0, di mana itu merupakan suatu persamaan garis lurus. Kita memplot ln konsentrasi N2O5, tadi yang ini kita peroleh dengan cara melenkan nilai ini, sehingga diperoleh hasilnya yang di sampingnya. Maka kita hubungkan atau kita versuskan dengan T, waktu ini. Nah, titik-titik yang terbentuk ini membentuk suatu garis lurus yang mencirikan ini merupakan reaksi berorde pertama. Nah, untuk menentukan konstanta lajunya itu dari kemiringannya. Nah, kita pilih dari dua titik yang Nah, di sini ada contoh lagi, yaitu reaksi dari 2A menjadi B, yang merupakan reaksi berorde pertama. Nah, di mana konstanta lajunya adalah 2,8 kali 10 pangkat min 2, S pangkat min 1 pada suhu 80 derajat. Di sini pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk A berkurang konsentrasinya dari 0,88 menjadi 0,14. Nah, karena dikatakan tadi ini adalah reaksi berorde pertama, maka kita buat di sini persamaannya. Persamaannya itu ln konsentrasi AT sama dengan ln konsentrasi A0 dikurang KT, di mana kita ketahui di sini konsentrasi A0-nya adalah 0,88 dan konsentrasi AT-nya 0,14 molar. Nah, kita tata ulang sehingga diperoleh seperti ini. Ln konsentrasi A0 dibagi konsentrasi AT per K. Nah, diperoleh di sini ya, dibagi, kemudian ini konstantanya, dan hasilnya karena M ini adalah sama ya, bisa dicoret, dan diperoleh hasilnya 66 second. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan konsentrasi 0,88 menjadi 0,14. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus dari reaksi orde kedua. Nah, tadi kan udah kita dapatkan ya untuk hukum laju reaksi orde kedua itu adalah min konsentrasi delta T dikurang, 1 per konsentrasi AT dikurang 1 per konsentrasi A0 sama dengan KT. Kemudian ditata ulang menghasilkan sebuah persamaan garis lurus. Nah, di sini ada
gambaran dari kurvanya, di mana sumbu X-nya adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya adalah 1 per konsentrasi AT. Nah, dan slope-nya ini merupakan M. Dan nilainya itu merupakan sebuah konstanta laju. Nah, untuk reaksi berorde 0, persamaan garis lurusnya adalah konsentrasi AT sama dengan min KT ditambah konsentrasi A0. Nah, di sini juga kita untuk membuat kurvanya dibutuhkan X-nya adalah waktu, kemudian Y-nya adalah konsentrasi AT. Nah, di sini ada data dekomposisi dari N2O5. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan gambaran data ininya ya, kurvanya ada 3, 0, orde 0, orde 1, dan orde kedua. Nah, jadi kalau untuk orde 0, yang dibutuhkan tadi adalah konsentrasi, data konsentrasi. Kemudian kalau untuk orde pertama, yang dibutuhkan adalah ln dari N2O5. Sedangkan untuk orde kedua itu dibutuhkan 1 per konsentrasi N2O5. Ini ya, orde 0 yang dibutuhkan adalah data konsentrasinya. Kemudian untuk reaksi orde pertama, ln konsentrasi N2O5. Kemudian untuk reaksi orde kedua itu adalah 1 per konsentrasi N2O5. Tapi dari sini yang benar itu adalah, ini adalah reaksi berorde pertama ya. Ini cuma untuk menggambarkan perbedaan dari kurvanya. Bisa kita lihat di sini perbedaan kurvanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai waktu paruh dari masing-masing ya, masing-masing orde pertama, kedua, dan 0. Di sini menunjukkan reaksi tadi ya, reaksi dari dekomposisi N2O5, di mana pada saat T sama dengan 0 itu masih banyak ya molekul-molekulnya. Kemudian setengah dari paruh waktunya, yaitu berarti T setengah, ini artinya waktu paruhnya tadi, itu sudah tinggal setengah dari A0. Kemudian pada dilanjutkan paruh waktunya lagi dari yang pertama yang ini tadi, maka yang tertinggal adalah 1/4 dikali setengah dari A0. Nah, demikian seterusnya. Ini kurvanya menggambarkan waktu paruhnya ya. Nah, apa itu waktu paruh? Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun jadi setengah dari konsentrasi awalnya. Nah, jadi dari mana datangnya perhitungan untuk rumus waktu paruh? Nah, jadi pada persamaan pertama dengan menata ulangnya akan kita peroleh yaitu T sama dengan 1 per K ln konsentrasi A0 per konsentrasi AT. Nah, jadi yang dimaksud dengan waktu paruh itu kan berarti T setengah. Nah, T setengah ini dapat diperoleh ketika konsentrasi A-nya itu adalah konsentrasi A0 per 2. Nah, jadi tadi kan udah T setengah sama dengan ln konsentrasi A0 per konsentrasi A0 per 2 per K. Sama ya, konsentrasi A0 dengan konsentrasi A0 dicoret, kemudian itu 1 per 1 per 2, jadi 2 ln 2 per K. Makanya didapat T setengahnya adalah, atau waktu paruhnya adalah ln 2 per K. Ln 2 ini ada nilainya yaitu 0,693. Nah, dari persamaan ini dapat kita ketahui bahwa waktu paruh dari reaksi orde pertama tidak bergantung pada konsentrasi awal reaktan. Jadi, diperlukan waktu yang sama agar konsentrasi reaktan turun dari misalnya 1M menjadi 0,5. Jadi, setiap waktu paruh
penurunannya itu setengahnya adalah sama waktunya. Nah, kegunaan dari waktu paruh ini atau T setengah ini adalah memperkirakan besarnya konstanta laju. Artinya semakin singkat waktu paruh, semakin besar nilai K-nya. Nah, begitu ya. Ini ada contohnya, berapa waktu paruh dari dekomposisi N2O5 dengan konstanta lajunya adalah 5,7 kali 10 pangkat min 4 S pangkat min 1. Ya, tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya, itu waktu paruhnya 20 menit. Nah, ini gambaran kurvanya tadi ya, sama seperti sebelumnya. Jadi, kalau kita lihat di sini, itu sama besar waktu paruhnya. Jadi, kalau dari sini ke sini, untuk setengahnya, ini kan T0, T sama dengan setengah. Nah, ini nilainya sama, besarnya sama. Dari sini ke sini juga 2T setengah, nilainya sama besar. Jadi dia untuk waktu coba kita juga bandingkan di sini kurva dari ini waktu paruh. Ini kurva waktu paruh. Ini kurva untuk konstanta ya. Tadi persamaan laju dan bisa menentukan konstanta dari sini. Karakteristik dari reaksi orde pertama itu adalah garis lurus. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas reaksi berorde 2, waktu paruhnya. Nah, misal A menjadi produk dengan laju reaksi min konsentrasi A per min delta konsentrasi A per delta T. Dan laju juga dinyatakan dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Jadi, K itu adalah laju per konsentrasi A pangkat 2, ditata ulang saja ya yang ini. Jadi, K-nya sama dengan laju per konsentrasi A pangkat 2, sama dengan satuan dari laju itu adalah molar per second. Dan ini satuan konsentrasi berarti molar pangkat 2. Jadi, hasilnya adalah 1 per molar kali second. Nah, ini disama dengan kan ya, min delta konsentrasi A per delta konsentrasi T sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Nah, ini persamaan garis lurusnya tadi. Nah, keterangannya A itu adalah konsentrasi pada saat T tertentu, kemudian konsentrasi A0 itu adalah konsentrasi pada T sama dengan 0. T setengah atau waktu paruhnya sama dengan T ketika tadi sama konsentrasi A-nya itu adalah konsentrasi A0 per 2. Jadi kita masukkan waktu paruh sama dengan 1 per K ke konsentrasi A0. Nah, jadi di sini diperoleh kurvanya, di mana yang jadi ini ya kurva untuk persamaan garis lurus reaksi orde kedua itu T dengan sumbu X dan Y-nya adalah 1 per konsentrasi AT. Nah, jadi kalau di sini tadi ya kalau untuk reaksi orde pertama, waktu paruhnya itu setiap setengah dari reaksinya adalah sama. Sedangkan di sini kita perhatikan saat T0 menuju T setengah itu beda waktu paruhnya dengan dari sini ke sini. Ini. Dari T setengah menuju 2T setengah. 2 kali lipatnya. Jadi untuk waktu paruh tadi, pengertian waktu paruh tadi adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun dari setengah konsentrasi awalnya itu berbeda. Jadi double ya, 2 kali lipatnya. Gitu. Nah, ini perbandingan dari persamaan garis antara ini yang waktu paruh yang ini
Ini yang untuk menentukan K dari ini ya, perubahan waktu. Nah, selanjutnya ada reaksi ordinal. Sama seperti sebelumnya ya, di sini dijelaskan ada laju itu min delta konsentrasi A per delta T. Kalau untuk lajunya yaitu K saja. Jadi reaksi berordinal ini hanya dipengaruhi oleh konstanta ya, tidak ada konsentrasi. Nah, ditata ulang, kemudian di sini diperoleh bahwa waktu paruhnya adalah T setengah sama dengan A0 per 2K. Jadi dengan cara menata ulang beberapa persamaan-persamaan yang ada. Nah, ini gambaran untuk waktu paruh dari reaksi berordinal. Jadi kita perhatikan tadi ya berbeda. Jadi malah berkurang setengah setiap waktu paruhnya itu malah berkurang setengah-setengah. Ini yang pertama, waktu paruh pertama, waktu paruh kedua, waktu paruh ketiga. Kalau yang orde 1 tadi kan sama setiap waktu paruh pertama 1, 2, dan 3-nya. Kalau waktu paruh untuk orde 2 tadi semakin bertambah dari waktu paruh pertama, waktu paruh kedua, waktu paruh ketiga. Sedangkan kalau yang orde 0 ini waktu paruh pertama, waktu paruh kedua berkurang setengah. Itu tadi perbedaan dari waktu paruh dari orde-orde reaksi. Nah, jadi ini ada kesimpulan dari yang sudah kita bahas ya. An overview of zero order, first order, and simple second order reaction. Simple second order reaction ini artinya ini untuk jenis hukum lajunya itu seperti ini. K dikali konsentrasi A pangkat 2. Jadi kalau dia untuk yang K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B kan ada 2 jenis ya. Untuk second order itu berbeda lagi. Ini yang untuk simple second order reaction. Nah, hukum lajunya kalau ordinal itu hanya dipengaruhi K. Kalau orde 1 itu K dikali konsentrasi A, orde 2 K dikali konsentrasi A pangkat 2. Satuan dari konstantanya bisa kita lihat. Kemudian ini untuk menghitung waktu paruhnya. Kemudian ini persamaan garis lurusnya. Nah, ini untuk membuat kurvanya. Kalau untuk orde 0 itu konsentrasi A dengan T. Kalau orde 1, orde pertama dan konsentrasi AT dikali versus T. Orde kedua 1 per konsentrasi T versus T. Nah, slope dan intercept-nya juga ini ada perbedaan. Ini gambaran dari kurvanya. Oke.